Jangan sampai ada yang bilang, wah udah dipotong pajak, potong tapera. Jadi seakan-akan pajak dan tapera itu ini ya, potongan pungutan untuk negara. Ketika ada reaksi terhadap aksi, pemerintah memberikan aksi nih, ada reaksi yang bertubi-tubi ya, mungkin ada yang karena pure karena itu, tapi ada juga yang membonceng lah ya, kayak tentara nikah. Clear bahwa ini tuh simpanan. Nah, kalau simpanan ya seharusnya tidak usah Tapi simpanan positif ya. Lah, dan simpanan negatif. Lebih bahaya kalau simpanan positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam Deskripsi Channel dalam program Potex. Podcast santai seputar pajak. Bersama saya Arif dan saya Gofur. Selama beberapa menit ke depan kita akan mendiskusikan apa nih bos untuk tema pembicaraan kita pada episode kali ini. Temanya ya yang lagi hangat, mungkin panas malahan ya. Apa itu? Kita bicara tentang tapera. Apa itu? Tabungan perumahan rakyat. Tapi kalau ada yang itu apa hubungannya tuh dengan pajak tuh kok kita bahas di sini? Karena banyak yang salah paham ya. Itu pungutan, semacam pajak apa segala macam. Jadi nanti kan biar clear juga ya. Kita menjelaskan posisi tapera itu apa. Jangan sampai ada yang bilang, wah udah dipotong pajak, potong tapera. Jadi seakan-akan pajak dan tapera itu ini ya, potongan pungutan untuk negara gitu dari seorang pekerja atau karyawan. Jadi ini harus kita perjelas di depan nih biar jelas. Orang ini katanya podcast santai seputar pajak kok ngomongin tapera gitu kan, biar jelas gitu. Ya. Biar clear. Ya. Jadi kenapa sih sebenarnya kok netizen pada ramai soal tapera itu? Ya intinya kan dipotong itu tadi. Jadi ada aturan penghasilan baru ya, aturan baru. Tapi sebenarnya nggak baru-baru amat ya, Pak ya? Ya. Aturan itu barunya itu kan 21. Berapa itu? 21 2024 memang ada aturan pemerintah ya. Aturan, tapi sifatnya perubahan sebenarnya. Ada aturan sebelumnya berarti. Aturan PP 25 tahun 2020. Oh. Nah, yang diributkan apa sebenarnya? Jujur saya tidak begitu mengikuti karena saya berpikirnya nggak urusan dengan Pimpro pajak. Mungkin tahu. Kalau yang lagi rame yang ditentang itu ya ada pemotongan tadi loh. Kita kembali lagi kan, ada pemotongan atas gaji untuk dijadikan iuran tapera tadi. Jadi ada iuran tiap bulan tuh. Itu sifatnya padahal sebenarnya simpanan kan? Simpanan. Tapi simpanan wajib gitu kan. Bukan simpanan sukarela. Memang kalau untuk kebaikan, jadi itu kan nanti orang jadi punya tabungan kan berarti. Itu memang harus dipaksa bos. Karena kalau kayak sholat gitu ya. Nanti kalau sudah dipaksa, kalau ini kan tahap awal kan, seperti anak kecil lah kalau kita suruh sholat ngaji itu kan kita paksa dulu. Nanti kalau sudah dewasa, sudah merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya itu kan baru bisa jalan sendiri. Sama sebenarnya, ini kan tapera, ini kan simpanan ya, kita harus posisikan yang jelas lah. Ini kan tabungan, ini barang yang baik lah. Kalau nggak dipaksa nabung, itu habis semua, ya habis semua lah. Ini pemerintah dalam hal ini kan mengajak kebaikan. Kalau menurut saya sih bagus, konsep awalnya bagus, kemudian nanti manfaat yang didapatkan juga oke ya. Tapi mungkin masalah timing kembali lagi ya, kita bicara masalah timing. Ada yang ini suara-suara di netizen itu, lah jangankan suruh nabung, ini buat makan aja nggak ada. Jadi salah satunya itu, jadi isu-isunya itu. Dan ada lagi yang malah lebih liar lagi, sampai liar. Nah, ini pemerintah mau mengut dana lagi, ya, pemerintah mau ngutang lagi kan gitu. Jadi apakah ini untuk bangun proyek-proyek besar, macam mungkin untuk bangun IKN gitu. Jadi asumsinya akhirnya liar kan, kemana-mana. Emang potensinya kira-kira berapa sih yang terkumpul dana itu dalam 1 tahun? Kalau berapa ininya ya, secara pastinya kan hitungannya belum. Mungkin kalau itu diinvestasikan, investasi biasanya kan di tempat yang aman lah ya, kalau yang itu. Di bahasanya itu, kalau di berita-berita itu bahasanya dikelola. Nah, ya, betul. Dikelola kan bahasanya diolah, olah-olah gitu kan. Olah-olah kan akan menjadi enak kan, makanan mentah diolah jadi enak. Nah itu ketika nanti si peserta tapera yang tadi dipotong itu nabung
plus dapat bagi hasil lah bahasanya, atau hasil simpanannya itu tidak hanya pokoknya tapi dia juga dapat bagi hasil dari pengelolaan tadi. Ketika nanti dia berhenti kepesertaan dia menjadi peserta tapera. Kira-kira itu di atas tabungan bank, simpanan bank, atau secara bunga, secara bagi hasil lebih tinggi atau apa? Hitung-hitungannya secara detail memang belum ada, karena nanti kan ada aturan turunan di peraturan pemerintah itu kan dijelaskan ada aturan turunan, aturan BP Tapera ya. Tapera, badan pengelola. Nanti ada aturan, mungkin di situ juga akan ada. Ini untuk administrasi gitu kan, mungkin untuk staf yang ada di Tapera kan juga pengeluarannya dianggap dari situ ya, karena badan ini kan bukan badan milik negara yang digaji kayak PNS, ininya yang kerja di situ, seperti itu. Jadi nanti yang dikembalikan pun pokok plus hasil investasinya. Jadi memang ada keuntungan lah ketika menjadi Tapera. Ya, tapi kalau kita memang misalkan melihat ya bos ya, sebenarnya kan ini kewajiban ini bukan kewajiban baru yang pertama, karena sebenarnya di peraturan pemerintah yang tahun 2020 itu ternyata sudah ada kewajibannya di situ. Di pasal 48 di PP yang lama sudah 25 ada. Tahun 2020 itu pemberi kerja berkewajiban untuk mendaftarkan pekerja sebagai peserta. Berarti kan wajib kan pekerja. Sejak 2021 itu ya? 2020 malah. Oh. Nah, terus ini kewajiban itu sudah ada sejak PP yang lama di tahun 2020. Kemudian angka 3%-nya juga sudah ada sejak tahun 2020. Nah, tapi kok ramai netizen baru ramai sekarang? Menurut saya begini. Satu, mungkin sosialisasi dari pemerintah itu juga kurang ya, sehingga hal-hal yang seperti ini yang seharusnya clear sejak awal itu bisa menjadi sesuatu yang mispersepsi lah kemudian ya. Terus atau ini malah disengaja mungkin. Disengaja dalam ya biar tujuan ramai lah gitu pokoknya. Ya kalau ramai kan semua akhirnya tahu kan. Iya. Nah. Makanya apakah ini sengaja dibuat tidak clear atau seperti karena apa? Gini, memang kalau kita baca dulu itu ada aturan lama sudah ada. Cuma mungkin ya penerapannya kan waktu itu meskipun di situ ada kata-kata wajib kan, akhirnya wajib ya wajib dalam artian secara teksnya aja disebut wajib kan. Kemudian konteksnya apakah itu dipaksakan atau apa kan nggak ada aksi-aksi lanjutan. Dalam artian mungkin ya tadi menunggu waktu, timing tadi. Di saat ini kemudian sempat kemarin presiden ya yang mengeluarkan statement itu bahwa Tapera. Nah itu akhirnya menjadi booming, rame kan. Beda kalau yang ngucapin bukan presiden kan. Kalau yang ngucapin presiden kan akhirnya semua menanggapi. Gitu. Kita perlu dudukkan dengan jelas. Maksudnya kewajiban ini kan sudah muncul sejak lama. Dan kan di statement presiden itu ada mungkin ya nanti di statement presiden itu bahwa mulai bulan depan, bulan Juni itu iuran Tapera yang tanggal 10 ya maksimal itu harus sudah mulai dilakukan. Dalam artian 3% tadi, 2,5%-nya adalah porsi untuk pekerja, kerjanya, karyawannya diambil dari gajinya, yang 0,5%-nya dari tanggung pengusaha. Bahwa memang yang jadi isunya adalah angka 3%, persentase lah, 3%. Nanti itu kan misal kita ada yang gaji 5 juta, kan sudah hampir 125 ribu ya. Kalau kan yang ditanggung. Yang ditanggung karyawan 125. Dan itu kan tiap bulan gitu loh. Lumayan bisa beli paket itu. Ya tapi kan akhirnya habis bos. Kalau ini kan nanti ya saya kira gini juga menjadi salah satu cara pemerintah untuk mengatasi backlog perumahan itu loh yang begitu. Ya. Jadi masih banyak masyarakat yang tidak bisa memiliki rumah. Nah ini kan dipaksa nabung biar nanti bisa memiliki rumah. Karena kan kalau kita bicara kebutuhan, ini kan salah satu kebutuhan primer kan. Tapi memang sistemnya itu menurut saya memang harus lebih diperjelas. Pengalaman saya sebagai
mantan PNS yang dulu dipotong kan ya kalau tidak salah ya. Dipotong langsung. Apa tuh? Petarung. Petarung. Itu tidak pernah tahu kabarnya saya. Dan ketika resign pun setelah 13 tahun mengabdi, saya juga tidak tahu kabarnya seperti apa. Nah, kalau mungkin Mbak saya Bertarung kalau nonton nanti bisa minta tolong Mbak Bertarung memberikan respon lah ya. Nah, kalau misalkan memang ini mau diberlakukan, saya mendukung sekali dengan catatan bahwa sistemnya harus jelas. Bahkan kalau perlu bisa kita lihat secara online bahwa uang yang sudah misalkan iuran sudah masuk berapa bulan, berapa tahun dengan terus kemudian saldonya juga ketahuan ditambah dengan imbal hasil per saat itu gitu. Nah, itu saya kira apalagi kalau kemudian nanti secara imbal hasil ternyata jauh lebih tinggi daripada bunga bank, itu juga akan menjadi sesuatu yang menarik gitu. Nah, posisinya sebenarnya saya sangat mendukung program ini, tapi ya kalau saya yang agak masih setengah hati atau setengah setuju setengah enggak, itu lebih pada kewajibannya. Kalau menurut saya pemerintah bikin aja program ini kan program bagus. Ketika memang banyak keuntungan yang bisa didapat oleh peserta, tidak diwajibkan pun nanti akan berbondong-bondong nanti gitu orang untuk mengikuti program ini. Kenapa harus sedikit-sedikit diwajibkan gitu? Kalau misalkan konteksnya tadi belajar anak kecil begitu, ini kan kita tidak anak kecil lagi, kita semuanya sudah dewasa. Jadi saya kira hal-hal yang bersifat program itu selama manfaatnya jelas, kemudian dikelola dengan transparan, akuntabel, itu saya kira juga walaupun tidak diwajibkan nanti akan dengan sendirinya masyarakat rakyat Indonesia akan bisa mengikuti program itu. Gitu. Nah, makanya tadi kan kembali mungkin di sisi sosialisasi ya. Dalam artian sosialisasi tidak hanya menyatakan oh kamu diwajibkan, oh tarifnya sekian persen per bulan, tetapi juga manfaatnya itu apa? Misal kayak tadi disampaikan Bro Ari bahwa secara administrasi mungkin diperbaiki. Kita bisa real time, kita melihat tinggal masukin login nanti berapa saldo yang sudah saya bayar selama setahun misal, berapa imbal hasil yang saya dapatkan. Nah, ini tadi kalau memang nilainya menarik, dalam artian mungkin lebih tinggi dari suku bunga perbankan, bisa jadi masyarakat akan ikut berbondong-bondong gitu. Bahkan untuk masalah persentasenya 3% itu asbab nuzulnya juga apa belum jelas kan? Kalau bunga ininya lebih tinggi dari bank, itu malah minta lebih 5% juga, 10% juga. Itu yang kemudian perlu untuk didudukkan dengan lebih jelas lagi ya. Tadi ya sosialisasi terhadap peraturannya lebih diperjelas, kemudian sistemnya nanti mungkin akan disempurnakan dalam artian diperbaiki terus-menerus. Jadi jangan sekali diumumkan terus langsung berlaku bulan depan gitu, dan seakan-akan ini tadi yang wajib gitu. Padahal kan kalau kita melihat ini kan manfaatnya untuk rakyat ya, memberikan manfaat bagi yang mungkin susah untuk mendapatkan atau susah untuk punya rumah tinggal gitu kan. Dengan cara seperti ini kan masyarakat bisa lebih tahu, karena ini pun nanti ketika kepesertaan berakhir ya bisa diklaim ya, baik untuk beli rumah ataupun untuk renovasi rumah yang sudah punya rumah ya, dan jalanannya kan seperti itu. Jadi sosialisasi yang dilakukan harus lebih intensif dan juga menitik beratkan pada tadi manfaatnya apa sih yang akan kamu peroleh gitu. Dan ketika ada kesulitan misal ada yang kurang ini kurang itu, gaji saya mungkin rendah, saya punya ya dibicarakan tentang tarif misal, harus disediakan secara dengan public hearing mungkin dengan teman-teman, dengan pengusaha juga. Apakah pengusaha kalau dibebani sekian keberatan enggak, kan seperti itu. Kemudian teman-teman pekerja kalau mungkin tarif, kalau yang penghasilannya UMR sampai dengan sekian, progresif. Tarifnya mungkin 2,5, yang di atas 10 juta mungkin tarifnya bisa 5%. Itu kan perlu banyak diskusi lah. Jadi sebelum dieksekusi ya ngobrol dulu, ngomong lah, jadi jangan diem. Ya, saya nggak menyalahkan netizen, tapi saya juga menyadari ketika ada reaksi terhadap aksi, pemerintah memberikan aksi nih, ada reaksi yang bertubi-tubi ya, mungkin ada yang karena pure karena itu, tapi ada juga yang membonceng lah ya, kayak tentara nikah yang membonceng itu untuk ini sekalian. Tuh, sepakat. Saya kira
trust publik ini lagi-lagi juga menjadi isu. Jadi kalau misalkan ada kepercayaan penuh terhadap pemerintah, itu tidak akan menimbulkan sakwa sangka, kecurigaan segala macam. Sehingga kalau kita lihat ya di beberapa media sosial itu ada yang bilang kalau ini untuk mengisi kas, untuk membangun IKN lah. Karena kebetulan kas negara kan dompetnya lagi seret kan. Kemudian ada yang bilang tapera tabungan pemerasan rakyat atau apapun itulah, itu kan rakyat, ya. Menjadi ada bilang tambahan penderitaan rakyat. Rakyat kan harus didudukkan dengan baik sehingga clear bahwa ini tuh simpanan. Nah, kalau simpanan ya seharusnya tidak usah tapi simpanan positif ya. Emang ada simpanan negatif? Ya. Lebih bahaya kalau simpanan positif. Oh iya ya. Oke, saya kira cukup untuk episode kali ini. Mudah-mudahan dari perbincangan santai kita bisa memberikan insight dan juga tambahan informasi dan juga pengetahuan untuk masyarakat, untuk netizen semua. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan. Sampai jumpa di episode mendatang. Tonton terus The Skripsi Channel dalam program Potex, podcast santai seputar pajak. Jangan lupa untuk terus subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.